Halo, ketemu lagi dengan saya Lele Evi Lelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Perhatian Kecil dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Radit berjalan mendekat ke arah Alia duduk. Alia yang termenung tidak menyadari seseorang berdiri tepat di belakangnya. Radit masih berdiri di belakang Alia dan terus memperhatikannya. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Radit. Alia terkejut dan menoleh ke arah suara orang di belakangnya. "Radit," ucapnya pelan. Alia menatap Radit yang kini telah berdiri di hadapannya. Alia langsung berdiri memeluk Radit. Radit membalas pelukannya. Radit merasa lega dan tenang. Dia sudah menemukan di mana Alia berada. Tadi Radit sudah sedikit panik mencarinya. Bayangan kejadian beberapa malam yang lalu membuat Radit takut dan berpikiran macam-macam. Bisa saja peristiwa itu kembali terjadi. Hatinya senang dan bahagia. Alia ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Semua prasangka buruk hilang dari kepalanya. Radit membiarkan Alia memeluknya. Dia tidak menanyakan alasan kenapa Alia duduk di taman. Radit menduga Alia sedang ada masalah atau merindukan papanya. "Ayo kita pulang, ini sudah larut malam," ucap Radit perlahan melepaskan pelukannya. Tangannya menarik tangan Alia berjalan menuju mobilnya. Alia diam dan mengikuti Radit. Mereka dalam perjalanan pulang ke rumah. Radit seperti biasanya, diam tak bersuara. Dia sesekali mencuri pandang ke arah Alia. Masih sama, Alia hanya diam dan melamun. Sampai di rumah, Radit masuk terlebih dahulu. "Mandilah, aku akan menyiapkan makan malam," ucap Radit pada Alia. Kali ini dia bicara dengan suara lembut. "Tapi aku tidak lapar," jawab Alia. "Aku tahu kau pasti belum makan malam. Aku akan menunggu di bawah," ucap Radit dan turun ke bawah menyiapkan makan malam. Kenapa sikapnya jadi berubah? Apa dia salah minum obat? Ucap Alia heran. Alia turun setelah selesai membersihkan dirinya. Radit sudah duduk di meja makan menunggunya. "Duduk dan makanlah. Hanya ada ini. Aku tidak bisa memasak yang lain," ucap Radit. Alia terkejut tidak percaya. Radit memasak untuknya. Hati Alia kembali tersentuh dengan perhatian kecil suaminya. Senyum mengembang di sudut bibirnya. "Terima kasih. Aku bahkan tidak bisa memasak. Tapi lihatlah, kau membuat ini semua untukku," ucap Alia dengan takjub dan melihat omelet serta capcay di atas meja. "Terima kasih. Seharusnya aku yang memasak buatmu," ucap Alia. Alia mengambil nasi dan lauk untuknya dan juga Radit. Mereka makan bersama dengan lahap. Alia sangat menyukai masakan suaminya. Selesai makan, Alia meletakkan piring kotor ke dapur. Radit menunggunya sambil menonton televisi di ruang tengah. Alia mencuci piring, tapi karena licin, piring di tangannya terlepas dan jatuh ke bawah. Suara piring pecah terdengar hingga ke ruang tamu. Radit yang mendengarnya berjalan ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Alia berjongkok memunguti pecahan kaca. "Alia," panggil Radit, membuat Alia menoleh dan tak sengaja tangannya terkena pecahan kaca dan berdarah. "Au!" Alia menarik tangannya yang sudah berdarah, terkena pecahan kaca. Darah segar mengalir dengan deras. Radit sontak menghampirinya dan memegang tangan Alia. Tanpa pikir panjang, Radit memasukkan jari Alia ke dalam mulutnya untuk menghentikan darah yang keluar. Alia hanya diam dan memandang Radit. Sungguh di luar dugaannya, Radit bisa bersikap semanis ini. Radit menarik tangannya dan mencucinya di keran air yang mengalir, mencucinya hingga bersih. Dia juga menarik Alia dan membawanya untuk duduk di sofa.
Radit berjalan mengambil kotak obat di kamarnya. Radit memberikan betadin dan memplester tangan Alia. Alia hanya memandang Radit. Sudah selesai, ucap Radit membuyarkan lamunan Alia. Terima kasih, ucap Alia. Lain kali tidak usah mencuci piring, biar besok dikerjakan oleh pelayan. Alia mengangguk. Sekarang tidurlah, sudah malam, ucap Radit pada Alia. Dia berdiri membawa kotak obatnya kembali ke kamar. Alia naik ke kamarnya dan membaringkan tubuhnya di kasur. Matanya sulit untuk terpejam. Banyak sekali pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Yang ingin dia tanyakan, tapi Alia takut Radit akan marah. Hujan turun dan suara petir menggelegar membuat Alia menjadi takut. Sejak kecil, Alia memang takut dengan petir. Alia mengambil bantalnya dan berjalan keluar kamar menuju kamar Radit. Setelah lama berpikir, akhirnya Alia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Radit. Lama, Radit baru membuka pintunya. Alia? Dit, boleh aku tidur di sini? Aku takut tidur sendiri. Di luar hujan dan ada petir, ucap Alia dengan wajah memelasnya. Radit tidak tega melihatnya. Dia membuka pintu kamarnya dan mempersilahkan Alia masuk. Sudah, sekarang tidurlah di kasur. Biar aku tidur di sofa, ucap Radit. Dit, apa aku boleh bertanya? Tanya Alia sambil memandang Radit. Kini Alia sudah duduk bersandar di kasur. Radit sedang sibuk dengan laptopnya. Alia menjadi ragu, karena Radit tidak serius menanggapinya. Radit menoleh ke arahnya, karena tak juga terdengar suara Alia. Apa yang ingin kau tanyakan? Jika tidak ada, tidurlah. Ini sudah malam. Bagaimana hubunganmu dengan Keisha? Apa dia pacarmu? Akhirnya pertanyaan itu lolos dari mulut Alia. Radit berhenti sejenak. Dia menarik nafas panjang dan berat. Dia menoleh ke arah Alia dengan tatapan yang sulit diartikan oleh Alia. Kenapa dia menatapku seperti itu? Apa aku salah bicara? Apa dia marah? Tanya Alia dalam hati. Setelah mengembuskan nafas kasar, Radit bertanya. Apa yang ingin kau tahu? Tanyanya sambil menatap tajam Alia. Alia bingung harus menjawab apa. Dia tampak berpikir keras. Ya, hubunganmu dengannya, jawab Alia ambigu. Tidak ada yang istimewa. Dia hanya temanku. Kami sama-sama di panti dulu, jawab Radit singkat. Alia tampak tidak puas dengan jawaban Radit. Tapi dia mengurungkan niatnya untuk kembali bertanya. Alia takut Radit akan marah. Sudah, cepatlah tidur, ucap Radit. Alia mencoba memejamkan matanya. Tak lama kemudian, dia pun tertidur pulas. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.